sempat mimpi itu, jadi setelah tahun baru itu sempat liburan ke Singapura, terus mimpi ngamen di depan rumahnya Ustadz Syafiq. Mimpi. Ini Ustadz Syafiq udah tahu belum nih? Mimpi manggung, kita saya ngamen di depan rumahnya, main gitar. Terus dikasih duit nggak? Dia dalam mimpi dikasih duit nggak? dia masih inget banget itu. Dia keluar, cuma melototin, lihat aja, cuma diliatin. Udah, alhamdulillah pada saat itu udah punya nomor Ustadz gitu. Ustadz kayaknya harus ketemu deh, harus ke sana. Alhamdulillah beliau lagi libur, lalu ke Jember. Puncaknya ketika ketemu Ustadz, alhamdulillah waktu itu doanya ya alhamdulillah diijabah, kita ketemu di satu pesawat gitu. Beliau duduk di belakangnya. Waktu itu kru tuh sempat bilang, "Ki, ada Ustadz Khalid," katanya. Oh iya, pas dia lihat, oh bukan, itu Ustadz Syafiq. Namanya Wahyu. Jadi wasilahnya dari Wahyu tuh, teman saya itu Wahyu. Tapi paling tidak nama saya sempat disebut. Mudah-mudahan ada karena kita sering nonton juga ya. Insya Allah. Nah, mulai dari situ nyuratin ke Ustadz di belakang, memperkenalkan diri, menanya-nanyakan tadi seputar. Itu pulang dari acara itu? Jadi itu terjadi sebelum tahun baru juga. Oh, sebelum tahun baru. Nah, setelah nyuratin, sebulan kemudian tahun baru itu. Dan sempat mimpi itu, jadi setelah tahun baru itu sempat liburan ke Singapura, terus mimpi ngamen di depan rumahnya Ustadz Syafiq. Mimpi. Ini Ustadz Syafiq udah tahu belum nih? Mimpi manggung, kita saya ngamen di depan rumahnya, main gitar. Terus dikasih duit nggak? Dia dalam mimpi dikasih duit nggak? Dia masih inget banget itu. Dia keluar, cuma melototin, lihat aja, cuma diliatin. Udah, alhamdulillah pada saat itu udah punya nomor Ustadz gitu. Ustadz kayaknya harus ketemu deh, harus ke sana. Alhamdulillah beliau lagi libur, lalu ke Jember setelah itu. Setelah itu sih di sana udah beres semuanya dah. Gimana sama teman-teman grup ini? Kaget. Artinya langsung putusin, saya mungkin keluar segala macam. Iya. Terus mereka tanya. Gimana Ustadz? Mereka bertanya apa sebabnya? Enggak. Karena Ariel tuh tahu kalau Uki punya ada keputusan udah gak usah ditanya-tanya katanya. Dia bilang kayak gitu. Karena urusannya udah agama, udah gak ada ruang untuk berdebat gitu. Apa yang mau diperdebatin gitu di sana gitu. Alhamdulillah. Oke, sekarang setelah mulai itu 2018 ya. Masuk 2019 itu, setelahnya itu. Apa yang antum lakukan ya supaya antum bisa mempertahankan? Sekarang kan income antum dari situ kan? Salah satunya ya? Dari tampil tadi? Dulu ya 100% dari sana. Kalau sekarang udah enggak. Bukan sekarang. Jadi waktu itu. Sekarang kan antum income dari situ kan? Iya. Sekarang kemudian tahun 2018 itu antum tinggalkan. Ya. Ini kan ada masa transisi nih. Betul. Antum harus tinggalkan income antum, ketenaran antum. Dan akhirnya antum karena agama. Apa yang membuat antum ini bisa menerima itu? Apa yang membuat antum bisa jadi akhirnya, gak apa-apa deh, saya tinggalin aja. Selama 3 hari di Jember itu, alhamdulillah banyak sekali berbicara. Artinya antum sempat ke Jember, tinggal selama 3 hari. Diskusi sama para asatidz dari sana. Di sana ya, sempat ngobrol di sana dengan para asatidz, dengan beberapa murid. Jadi pada saat itu tuh hanya kamar masjid. Ketemu Ustadz, muter-muter ceramah terus tiap hari. Semakin susah gitu. Dan untuk mencari celah musik syar'inya. Semakin sulit ya. Karena makin terhimpit, makin banyak hujah gitu. Dan ya itu salah satunya gitu. Karena berkaca pada 2018 sebelum ke Jember itu kan pagi-paginya anak sudah alhamdulillah ada pagi-pagi itu ada kajian, malamnya manggung. Pagi-pagi kajian, malamnya manggung. Itu merusak batin. Sempat baca juga gitu ya, yang ada orang itu yang pagi-paginya mungkin Islam, malamnya takutnya udah kufur, ada yang sebaliknya pagi-paginya. Baca itu kayak yang jangan-jangan ini saya gitu, yang seperti ini tuh gitu. Jadi nggak bisa nemu aja gitu pagi-pagi ngaji terus malam main di klub atau manggung itu nggak
nggak. Artinya mempertemukan antara agama dengan ini susah ya kondisinya. Karena gini, tadi akan bertemu acara musik dengan mabuk, dengan perempuan, dengan tadi maafan penjualan kondom segala macam dan seterusnya dia. Hal-hal ini akan sulit sekali untuk mencari dia ini ada syar'inya ya gitu. Iya karena gini, yang pertama gini, biasanya kita berpatokan idola kita tuh sama musisi pasti kalau nggak Amerika sama Inggris ya. Maksudnya ketika lihat itu kita lihat memang musik itu buat saya ini ya terciptanya memang untuk orang yang seperti itu gitu. Ketika mau dicampurin sama agama jadi susah ada pertempuran dalam batinnya gitu kalau dia mau jujur gitu ya. Pasti mengalami kesulitan. Mau kita manggung jam 1 malam subuhnya mau gimana, terus ikhtilatnya mau kayak gimana, terlepas dari pembahasan tentang hukum musiknya, tapi gaya hidup musik itu buat saya sendiri nggak cocok untuk. Tadi yang Anton bilang pagi taklim malamnya tampil lagi manggung lagi ini itu sebelum kejadian tahun baru itu? Sebelum. Kita bicara sekarang setelah tahun baru. Setelah. Dan itu kan sudah mulai tinggalin tuh. Tadi teman-teman di grup band sudah paham, udah oke lah, gak usah diskusikan masalah agama. Apa yang Antum lakukan di saat itu? Kan ini sebuah transisi nih, pindah dari sebuah ketenaran, sebuah income, pindah ke masalah yang Antum sudah merasa dari pengalaman spiritual beberapa hari, beberapa tahun itu kan, kayaknya gak bisa ketemu nih. Nah gimana nih mendapatkan sumber income baru, kondisi dan komunitas baru, itu apa yang Antum lakukan? Alhamdulillah waktu itu sempat sama Reda itu kita ketemu sama Ustadz Subhan. Maksudnya dia menceritakan apa yang ada pada kamu sekarang udah tapi nggak bisa ngambil lagi uang-uang yang ya mau itu royalti segala macem. Dan saya pada saat itu nggak punya keahlian lain selain di bidang itu gitu ya. Jadi dinasihatin juga ya jangan heran kalau nanti uangnya mungkin dikuras dulu. Nanti mungkin Allah akan gantikan dengan yang baik. Itu di Jakarta 2 tahun tuh memang kayak orang nggak karuan hidupnya saya Ustaz. Kesana kesini ke majelis taklim, sempat kesini juga disambut sama Deni juga di sini, alhamdulillah. Tapi nggak karuan hidupnya selama 2 tahun itu. Karena tadi ya transisi itu. Transisi itu ya kadang-kadang kita coba datang ke kajian, tapi maksudnya. Tapi di saat transisi 2 tahun itu nggak sempat manggung lagi. Enggak, udah keluar. Emang betul-betul ditinggalkan? Udah keluar, nggak boleh menerima lagi uang segala macam. Ya mencari jati diri barunya itu yang susah. Setelah kita hijrah itu mau apa? Kadang-kadang kita berhijrah berharap orang-orang tuh ngebantu kita. Di transisi itu apa yang Antum lakukan? Supaya Antum bisa tetap nih, tidak kembali karena tidak ada keterampilan lain, hanya ada itu. Sebelum corona itu udah mulai yang pengen belajar dari dasar. Memang waktu ke Jember ketemu Ustadz Supan selalu menanyakan gimana sih proses belajarnya agama yang benar gitu ya. Karena buat saya pada saat itu karena saya musisi berangkat ke kajian itu buat saya ibaratnya kayak nonton-nonton konser. Tapi kita nggak belajar secara ada orang yang belajar musik itu kan dia les ya. Dari dasar dulu terus dia naik. Nah buat saya pada saat itu pergi bolos nggak nempel aja gitu. Jadi minta saran juga kepada Ustadz. Saya pengen belajar agama yang intens. Yang intens, yang tadarruj. Mulai dari situ lah, mulai disaranin seperti apa belajarnya. Dan yang saya selalu pegang itu adalah Al-Quran gitu ya. Dari dulu, dari awal yang tadi cerita yang 10 ayat itu, sekarang saya pengen paham Al-Quran dengan bahasa aslinya gitu. Dan saya akan bertekad untuk melakukan itu sampai saya mati. Mencoba untuk memahami Al-Quran gitu karena seringkali musisi selalu bertanya kalau nggak ada musik gantinya apa, dan memang Ustadz banyak menyarankan juga ya gantinya Al-Quran, tapi saya jujur pada diri saya sendiri ketika saya dengar Quran saya nggak paham, ketika saya berdiri sholat saya nggak paham, tapi kalau dengar musik kenapa bisa dinikmatin karena saya paham, tinggal dibalik sekarang, oh berarti ya saya harus mencoba untuk belajar bahasa Arab supaya bisa menikmatin Al-Quran gitu dan menikmatin sholat juga. Jadi ya itulah. Di saat hijrah ini kita flashback dulu. Bagaimana respon ibu? Ibu marah, sedih, kasihan, bercampur kalau ibu sih semua gitu ya. Ayah ya mungkin karena laki-laki ya. Tapi kalau ibu itu dia yang awalnya kesel karena yang dapat banyak tekanan dari keluarga ibu. Jadi artinya kenapa anak kamu tinggalkan gitu-gitu? Karena pada saat itu juga mungkin video di Jember itu keluar, orang menyangka di sana tuh ada sekte apa gitu.
Karena dari sudut pandang orang awam gitu ya, mereka nggak pernah lihat apa itu yang namanya sunnah atau salaf, itu kan nggak tahu gitu ya. Jadi ketika itu yang lebih dikhawatirkan adalah kamu jadi teroris ya, karena jenggot panjang. Itu yang mereka concern gitu, karena nggak tahu gitu. Pada saat itu juga keluarga itu banyak yang bertanya sama ibu gitu. Sampai ya. kapan itu syubhat itu ada di pikiran orang tua? Sampai sekarang atau sudah selesai? Alhamdulillah sudah selesai. Sudah selesai. Karena sebenarnya kita sendiri yang memperburuk keadaan gitu ya. Ketika kita hijrah, kita nyampe ke rumah, kita ngobrol sama orang tua dengan cara mendebat. Jadi semakin jelas aja ini kayaknya teroris kayaknya gitu. Gitu. Tapi minta nasihat lagi, bukan kayak gitu kalau ke orang tua, coba diberubah dari akhlak segala macam. Alhamdulillah, saya ingat saya nanya sama ibu, Mama lebih suka saya yang dulu di band atau yang sekarang, jujur sekarang. Alhamdulillah beliau jawabnya sekarang gitu. Dari situ mulai itu dia otomatis kajian juga nontonnya sekarang, alhamdulillah dengan sendirinya gitu. Jadi kalau kita simpulkan poin antum bisa istiqomah setelah meninggalkan itu, apalagi 2 tahun tadi masa transisi, itu karena antum sering konsultasi sama para ustadz ya. Ada masalah apa antum konsultasi, antum tanya gitu ya. Itu berarti kiat pertama ya. Jadi sering konsultasi dengan ahli agama sehingga selalu ada jawaban. Mentok di sebuah titik, tanya lagi, diberi saran lagi. Betul. Seperti itu ya. Dan yang kedua tadi tentang masalah bagaimana coba untuk belajar bahasa Arab tadi ya. Lebih memahami agama dari sumber bahasanya langsung. Kayak Al-Quran, kayak hadis begitu ya. Betul. Ya, berarti memang itu juga poin lebih mendalami agama, tapi bukan hanya sekedar hadir ta'lim seperti ini. Tapi bagaimana pribadi sendiri kalau lagi sholat, baca ayat, baca zikir, ruku, sujud itu bisa paham artinya. Seperti itu ya. Ya. Baik. Ala kulli hal, alhamdulillah kita sudah dengarkan ya sekelumit kisah beliau, tentunya dengan umur 43 tahun tadi ya. Kita kalau mau simpulkan 43 tahun dalam 40-50 menit itu kan tidak mungkin ya. Tapi secara global alhamdulillah kita sudah bisa tangkap pesannya. Bagaimana kehidupan sebelumnya, bagaimana hijrah sebabnya, dan juga akhirnya bagaimana bisa istiqomah. Dan tentu kita sedang mengambil pelajaran dari figur saudara Uki, Uki gitu kan. Ini kita sedang tidak menyinggung siapapun ya. Jangan sampai nanti acara seperti ini dianggap ini berarti sedang menyinggung semua musisi. Itu nggak ada hubungannya. Ya, kita sedang berbicara tentang beliau pribadi. Kita ingin tahu apa sebab secara pribadi hijrah. Sebabnya apa? Merasa itu tadi tekanan-tekanan yang ada dari semua sisi. Keadaan-keadaan yang tidak mendukung. Dan sulit sekali untuk menjadi musisi syar'i. Ya. Ya. Karena memang tidak bisa ketemu. Seperti itu gambarannya. Terima kasih jazakumullah khair. Terutama kepada Akhuki dan semua tim yang sudah datang. Dan semua ikhwan dan akhwat yang sudah datang. Semoga bisa diambil manfaat. Ada benar dari Allah. Kalau salah dari kami berdua. Tolong dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.